Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Yulianti dengan nomor NIM 2023011026. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar akidah akhlak dengan materi istiqomah. Nah, untuk peserta didik kelas 7 MTS. Modul ini disusun untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia, khususnya sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alokasi waktu yang digunakan adalah 100 menit, 2 kali 50 menit dalam satu kali pertemuan. Nah, pada bagian awal modul terdapat informasi umum modul ajar yang berisi identitas penyusun, sekolah, mata pelajaran, kelas, materi, dan alokasi waktu. Bagian ini tuh diletakkan di awal. Kenapa diletakkan di awal? Karena berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai modul yang akan digunakan. Nah, selanjutnya terdapat capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah mempelajari materi. Nah, capaian pembelajaran ini tuh menjadi dasar dalam menentukan seluruh komponen pembelajaran yang ada dalam modul. Nah, setelah itu terdapat tujuan pembelajaran yang berisikan tentang target-target yang harus dicapai peserta didik, seperti mampu menjelaskan pengertian istiqomah, mampu menyebutkan dalil, terus menjelaskan dampak positif, serta menunjukkan contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian ini tuh diletakkan setelah capaian pembelajaran karena merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari capaian yang ingin dicapai. Nah, lalu ada juga kata kunci, yaitu kata kuncinya itu istiqomah, mustaqim, dan konsisten ketaatan. Dan ada juga akhlak terpuji. Nah, jadi kata kunci ini tuh ditempatkan pada bagian awal agar peserta didik tuh mengetahui konsep-konsep penting yang akan dipelajari nantinya gitu. Jadi sebelum membahas lebih jauh tuh anak-anak tuh udah tahu bahwa kita tuh akan mempelajari tentang apa aja. Nah, selanjutnya ada penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi integritas, mandiri, gotong royong, dan nasionalis. Nah, bagian ini tuh diletakkan sebelum pembelajaran berlangsung karena menunjukkan karakter yang ingin dikembangkan melalui materi yang akan disampaikan. Seperti halnya tadi kan saya membawakan materi tentang istiqomah, jadi melalui materi istiqomah. Terus selanjutnya itu terdapat sarana dan prasarana. Contohnya itu seperti yang telah kita ketahui ya, nggak akan jauh-jauh dari laptop, LCD, proyektor, papan tulis, spidol, mushaf Al-Quran, ataupun PPT pembelajaran. Nah, bagian ini tuh ditempatkan sebelum kegiatan pembelajaran agar dapat mempersiapkan seluruh kebutuhan pembelajaran dengan baik. Terus kemudian ada target si peserta didik. Jadi targetnya itu seluruh peserta didik kelas 7 itu bagian ini tuh penting untuk menjelaskan sasaran penggunaan modul sehingga metode yang digunakannya juga dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, setelah itu terdapat metode dan mode pembelajaran. Nah, dalam modul ini digunakan dalam modul yang saya buat itu digunakan pendekatan saintifik dengan model direct interaction atau pembelajaran secara langsung. Sepertinya metodenya itu ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas, serta mode pembelajaran tatap muka. Nah, bagian ini diletakkan sebelum kegiatan pembelajaran karena
menjelaskan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada asesmen. Nah, asesmen ini terdiri dari penilaian individu maupun kelompok. Nah, bagian ini tuh ditempatkan sebelum materi agar si guru itu mengetahui bentuk penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada materi ajar. Nah, materi ajar ini meliputi pengertian istiqomah, dalil tentang istiqomah, terus apa sih dampak positif dari istiqomah, terus cara membiasakan sikap istiqomah, dan contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian ini tuh menjadi inti daripada materi yang akan dipelajari peserta didik. Selanjutnya yaitu ada pemahaman bermakna. Nah, jadi dijelaskan bahwa istiqomah itu bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik tuh menjadi pribadi yang teguh dan konsisten dalam kebaikan. Nah, bagian ini tuh diletakkan sebelum kegiatan pembelajaran untuk memberikan gambaran manfaat materi yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik. Nah, jadi pertanyaan pemantik ini bisa dicontohkan dengan apa nih yang kamu ketahui tentang istiqomah. Terus bisa jadi juga tentang mengapa kita harus konsisten dalam berbuat baik gitu. Atau jadi pertanyaan ini tuh bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik sebelum dia memasuki materi inti. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini tuh terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, jadi pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam, terus memimpin doa, mengecek kehadiran, terus melakukan resepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi tentang pentingnya istiqomah. Nah, pada kegiatan inti, guru menjelaskan pengertian daripada istiqomah, menjelaskan secara bahasanya, terus istiqomah itu berasal dari kata apa gitu kan. Istiqomah, yastaqimu, istiqomatan yang berarti tegak atau lurus. Nah, secara istilah, istiqomah itu merupakan sikap teguh dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam akidah, ibadah, maupun akhlak. Jadi orang yang memiliki sifat istiqomah itu disebut orang yang mustaqim. Nah, terus guru kemudian menjelaskan dalil tentang istiqomah, yaitu dalilnya itu terdapat dalam surah Fussilat ayat 30 yang menjelaskan bahwa orang yang beriman dan istiqomah akan mendapatkan ketenangan, perlindungan, serta kabar gembira berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, hadis ini tuh menunjukkan bahwa istiqomah merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Nah, selanjutnya guru menjelaskan dampak positif dari istiqomah. Dampak positifnya itu yang pertama bisa memperoleh ketenangan hati, keberkahan hidup, kepercayaan dari orang lain, terus pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terhindar dari sifat munafik. Nah, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Nah, terus guru juga menjelaskan cara membiasakan sikap istiqomah, yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu, terus tuh membaca Al-Quran secara rutin, terus juga yang deket-deketnya itu berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. Terus juga tidak mudah putus asa, terus membuat jadwal
kegiatan yang teratur gitu. Terus juga selalu berdoa, memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu peserta didik itu diberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi dan menyampaikan contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga memberikan penguatan dan apresiasi terhadap jawaban peserta didik. Nah, terus tuh pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi, melakukan refleksi pembelajaran, terus juga memberikan motivasi dan menutup pembelajaran dengan doa serta salam. Terus setelah langkah pembelajaran, terdapat juga literasi keterampilan abad 21 atau 4C. Yang pertama itu ada critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga berfokus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan kreativitas peserta didik. Nah, terus juga terdapat refleksi guru dan peserta didik. Nah, pada bagian ini tuh ditempatkan setelah pembelajaran. Kenapa ditempatkan setelah pembelajaran? Karena ini tuh berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan proses belajar serta mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya kemudian terdapat refleksi guru dan peserta didik. Nah, bagian ini tuh ditempatkan setelah pembelajaran karena berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan proses belajar serta mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya itu terdapat glosarium. Nah, glosarium ini merupakan istilah-istilah penting seperti istiqomah, mustaqim, apersepsi, terus refleksi, dan direct interaction. Jadi glosarium ini ditempatkan di bagian akhir agar dapat digunakan sebagai referensi tambahan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada lampiran. Nah, lampiran ini tuh terdapat bahan bacaan guru. Jadi bahan bacaan guru, lembar kerja peserta didik, terus serta instrumen dan rubrik penilaian. Terus lampiran ini tuh diletakkan di bagian akhir karena berfungsi sebagai dokumen pendukung pembelajaran. Terus terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tuh berisi sumber-sumber rujukan berupa Al-Qur'an, hadis, maupun buku akidah akhlak dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Nah, bagian ini tuh ditempatkan paling akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dalam penyusunan modul ajar. Nah, jadi kesimpulannya tuh modul ajar ini tuh disusun oleh saya, Leli, secara sistematis mulai dari identitas modul, terus tuh capaian, tujuan pembelajaran, komponen pendukung pembelajaran, materi, langkah pembelajaran, terus hingga penilaian dan lampiran. Nah, susunan ini tuh dibuat agar proses pembelajaran berjalan terarah, efektif, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemaparan modul akidah akhlak, materi istiqomah, semoga materi ini dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang konsisten dalam kebaikan dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.